Yang Puspa mikir, Mbak, karena kekuatan kerajaan Belambang ini sangat kuat sekali, belum permas senjata Godo Besi Kuningnya, ya toh? Ini sangat ampuh sekali. Nah, dengan yang Puspa ini ya toh, membuat pusaka ini sudah dipikir, wah, ini harus saya ganti, saya porak-poranda. Dicarikan dengan besi yang dinamakan untuk penghancur, untuk mengadakan gagebluk. Assalamualaikum. Nasung khusus untuk paharum kaya tebak kasana Gusti khusus untuk paharum kantai lama atau sabak kelanya Gusti hingga nyugutin sesabak khusus untuk pada sana untuk pasar nggak sareng pun Bismillahirrahmanirrahim. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Kita bertemu lagi dengan saya, Bambang Haryono, Pendowaji Channel. Ini saya akan menjelaskan tentang mengenai permintaannya saudara kita yang sudah lama sangat menunggu karena gantian ya. Ini gantian subscriber kita ya, minta direview mengenai tentang pusaka condong campur. Arti makna pusaka condong campur atau dengan adanya munculnya pusaka condong campur begitu. Dan saya terima kasih banyak atas saudara-saudaraku yang mau mendukung, memberi support kepada saya, Bambang Haryono Pandawa Haji alias Joko Lelono. Itu nama lelaku, nama julukan saya Joko Lelono ya. Terima kasih banyak, semoga kebaikan Anda semuanya yang sudah mendukung saya atau sudah menyukrep atau mengelek atau mengomentari atas YouTube yang saya bikin demi untuk semua saudara-saudaraku semua, demi kebudayaan bangsa kita yang termasuk ada di Malang, ada di Surabaya, ada yang di Madura, di Pamekasan atau di Sumeneb, walaupun ada yang di Lombok, ada yang di Malaysia, ada pun yang di Singapura, maupun ada di Kalimantan atau di Medan atau di Sumatera, maupun ada di Jakarta, ada di Tuban. Pokoknya untuk di Nusantara ya. Terima kasih banyak. Saya sangat salut sekali dengan atas kebanggaan Anda menyenangi tentang mempelajari tentang kebudayaan. Saya selalu mendukung apapun permintaan Anda. Saya siap untuk menjawab, walaupun saya putih melalui di YouTube saya, melalui komen atau melalui di WA saya ya toh. Saya siap menjawab asalkan saya insya Allah diberi kesehatan ya toh, dan kemurahan hati dan kekuatan dan kesemakan oleh Allah Ta'ala, dan juga dukungan kepada saudaraku dan adik-adikku sekalian semuanya ya, termasuk juga para adik-adikku generasi penerus ya toh, maupun dari tingkat SD, tingkat SMA sampai tingkat perguruan tinggi yang mempelajari tentang kebudayaan ya. Marilah kita saling belajar. Bila ada kekurangan dan ada kesalahan, itu kewajaran kita sebagai manusia tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Karena semua ini dari cerita atau sejarah ya, tidak harus selalu sama. Sebenarnya saya mohon maaf ya, termasuk pada saudaraku semuanya, walaupun ada di internet, walaupun dari apa, dengan tentang mengenai condong campur ataupun dapur ya, ini ya, kalau ada tidak samanya, kalau
tidak ada kurang pasnya atau cerita maupun dengan adanya condong campur maupun dari segi dapur, ya toh, saya mohon maaf. Karena pengalaman seorang tidak harus sama. Karena saya, maaf loh, mempunyai cerita-cerita khusus, ya toh, dari yang saya ajari, yaitu dari yang saya pelajari pusaka dulu, yaitu namanya Pak Arahmahum Mahmud. Itu sangat sudah melalang buana masalah bab pusaka, sudah almarhum, sudah lama itu ya. Nah, ini nanti akan saya buka sedikit, karena kalau kita buka semua jelas tidak cukup jam-jaman, ya ta. Kita cuplik-cuplikan, tapi yang jelas singkat dan jelas. Kalau tidak cukup makan 1 jam begitu ya. Gitu. Dan saya mohon maaf bila ada salah ucap saya atau kurang toto atau kurang sopan saya, mohon dimaafkan. Begitu. Dan dengan adanya pusaka munculnya condong campur ini saya akan membeber atau mengoncei atau mengorei, ya, itu tentang permasalahan adanya pusaka condong campur. Sekali lagi saya mohon maaf bila cerita saya kurang pas, tidak sesuai dengan yang ada di YouTube atau di buku, karena semua cerita, maaf, tidak harus selama. Seperti ceritanya antara Banyuwangi dan Mojopahit, peperangan ceritanya antara rontonya Mojopahit dan Banyuwangi seperti diketoprak, ya tidak sama, ya tadi. Seperti saya di Ludruk, ya tadi dulu. Jelas kalau saya pahami setelah itu tidak sama dengan cerita saya waktu saya pelajari ada primbon, ya ta, tulisan bahasa Jawa seperti itu dulu itu, ya ta, itu dengan yang saya dikasih tahu Pak Mahmud Armahum, ya, Pak Mahmud itu guru saya, guru waktu saya belum ngerti pusaka begitu. Dan saya mohon maaf, jangan diberat masalah, ya ta. Marilah kita sama-sama saling belajar. Semua ini kita sebagai manusia hidup itu tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan, harus belajar selama kita itu masih hidup. Bila ada kurang, saya mohon maaf, ya, begitu. Ya, ini saya buka mengenai pusaka condong campur. Nah, pusaka condong campur, kebetulan yang saya review ini, ya ta, yang saya jelaskan ini pusaka tangguh istilah itu wetanan Bali, ya ta. Tapi Bali tua dari kerajaan Karangasem dulu, ya ta. Karena larinya itu apa? Pusaka condong campur sampai dari Mojopahit, ya. Mojopahit lari sampai istilah itu Banyuwangi, sampai membedah istilah itu Pulau Bali, ya ta. Nah, itu saya bikin pusaka sampai dari keturunan sampai itu, ya jelas sampai dari Lombok, sampai dari zaman kerajaan istilah itu yang sumpahnya palapanya siapa itu namanya itu Gajah Patih Gajah Mada yang sangat tangguh, ya itu sampai dari dulu sebenarnya sampai Malaysia juga begitu, ya lah, beberapa negara itu. Karena saya bisa menceritakan seperti saya punya pusaka yang dinamanya pusaka Eyang Sapu Jagat. Nanti suatu saat akan saya buka yang sapu jagat, pusaka sapu jagat seperti sapu. Jumlahnya itu 145. Berarti ada 145 negara. Berarti kalau sudah dioncei satu persatu sampai sekarang lebih dari 180 lebih. Itu dulu, itu saya hitung sapunya. Itu berarti dulu waktu pembedanya untuk menyatukan masalah negara itu Patih Gajah Mada sangat luas sekali. Makanya diwujudkan dengan istilah itu pusaka sapu jagat. Itu mendadarkan dari persatuan antara negara Indonesia, ya, sampai dari bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, itu nanti suatu saat akan saya review. Itu bukti ada pusaka sapu jagat itu betul asli bener. Gitu. Saya akan menunjukkan sesuai dengan apa yang saya katakan.
ya toh. Dari putih-putih merah-merah ya begitu. Gitu. Mengenai pusaka condong campur, sebelum saya buka ya ini ya. Nah, mengenai pusaka condong campur itu dengan adanya munculnya condong campur itu adalah di pusaka Banyuwangi ya. Nah, itu. Pusaka istilah Banyuwangi karena apa? Waktu itu saya dikasih tahu dengan Pak Mahmud ya toh, bahwa adanya condong campur dan sengkelat sabu inten. Majapahit itu punya pusaka ampuh. Punya pusaka ampuh yang dinamakan pusaka Kiai Sengkelat. Itu memang bentengnya Majapahit, istilah itu andalannya Majapahit. Sampai terkenal sampai sekarang ini. Sengkelat itu pusaka ampuh. Jadi maaf, saudaraku, adik-adikku, dan semua. Sengkelat itu memang banyak. Sampai Isa itu zaman dulu itu sampai Isa itu orang kampung walaupun apa masyarakat sampai juga mandi juga ada tempat-tempat juga itu seperti itu ya toh. Tapi sebetulnya pusaka yang dari keraton yang pujian keraton Isa itu ke Majapahit ya toh. Itu pusaka untuk bikinan Yang Pusupo. Karena Yang Pusupo itu istilahnya itu jadi kerabatnya orangnya Majapahit, termasuk kerajaan Majapahit begitu. Dan Pusupo pun selalu diminta untuk berat pusaka ke sana kemari, ke sana kemana ya toh. Bisa itu kalau pesen kemana bisa dipanggil, bisa di mana-mana begitu, sama aja itu. Soalnya orang berdagangan itu ada yang bisa itu ke luar negeri, ada yang bisa itu ke Singapura, itu contoh aja ya toh. Nah itu tergantung. Nah itu ya. Terus pusaka yang paling ampuh memang Sengkelat yang paling terkenal karena itu tendenya Majapahit, karena itu bentengnya Majapahit, dan pusaka sabu inten. Ada dua. Ini bukan Nogososro loh ya, bukan Nogososro sabu itu bukan, pusaka Sengkelat dan sabu inten. Nah sabu inten itu menurut dari keterangan-keterangan, maaf ya, karena kita tidak tahu kita masih usia berapa ya toh. Itu sabu inten itu Luk 11 ibaratnya itu pusaka itu TD-nya Majapahit, istilah golingnya Majapahit, istilah golingnya kerajaan, ibaratnya itu penangkalnya TD begitu ya toh. Jadi maaf, TD itu bukan karena berdasarkan karena betok apa itu, bukan. Ini cerita untuk masalah gandengannya Sengkelat. Lah Sengkelat ini Luk 13. Memang Sengkelat itu kalau yang asli bener-bener itu memang bikinan Pusupo itu ya bahan-bahannya itu sudah bisa kira dari meteor ya toh. Bisa itu semua itu seperti membatu atau pamor-pamor itu pilihan begitu ya, kelihatan Isa itu barang kalau istilah tua. Memang ringan pusaka Majapahit itu, Isa itu kokoh tapi ringan ya, karena bikinnya itu bener-bener Isa itu tidak sembarangan, melalui pertapa ya toh, mempunyai dan mencari sisik melek, mencari Isa itu bahan-bahannya seperti ampuh sekali. Lah itu cerita, ini singkat loh ya, ini kita jelaskan. Saya ulangi lagi, kalau memang ada tidak pas saya mohon maaf ya, jangan saya tidak minteri, saya hanya menceritakan tentang hal permasalahan munculnya condong campur, hilangnya Sengkelat dari Majapahit ya. Suatu ketika waktu itu ada clash antara Majapahit dan Belambangan yang dibawa kerajaan Minajinggo ya. Majapahit itu pusaka sangat ampuh, terkenal Majapahit. Zaman dulu memang antara kerajaan perebutan wilayah, siapa yang kuat dan sakti siapa ya itu jangan kalah ya, itu diwilahi, karena dulu itu
isinya itu hanya perang aja, ya toh, perebutan wilayah. Seperti itu, ya toh. Nah, tapi kerajaan Banyuwangi itu sangat ampuh. Ampuhnya apa? Rajanya yang ditampilkan Minak Jinggo, ya toh, itu sangat ampuh sekali itu. Tidak papak paluning pande, grendome apapun ibaratnya ya. Isa itu senjata apapun pun tidak mempan karena dia mempunyai apa? Musai godo besi kuning. Hanya terkenal sampai dicari-cari orang seperti ini ya. Minak Jinggo itu mempunyai godo besi kuning. Itu. Ini cerita sekilas mengenai buku-buku yang Israel itu Pak Maud beritahu kepada saya. Sangat ampuh sekali. Itu. Dan waktu itu ya dong, dengan peperangan itu keluarnya Sengkelat dan Sabu Inten, Minak Jinggo mempunyai, itu kerajaan mempunyai satria yang sangat ampuh. Itu singkat ya, maaf loh ya, itu singkat sangat ampuh. Mempunyai pusaka yang dinamakan pusaka Kiai Luwuk. Ini, lah Kiai Luwuk ini, Kiai Luwuk ini empu dari Luwuk Sulawesi Selatan, ampuh sekali. Ini saya jelaskan, saya beberkan nanti ya. Ini senjatanya cukup apa? Pedang Luwuk yang kecil, yang ada bintangnya itu. Ini ceritanya pusaka pedang Luwuk. Nah, dengan kerajaan Majapahit kemungkinan ya itu bisa saja juga mengundang dari saya itu Empu Luwuk ya, Empu Luwuk diundang saya di kerajaan Blambangan Satrio itu untuk memegangkan pusaka keampuhan itu bagaimana pesan ke Empu Luwuk itu tadi. Empu Luwuk itu bikinnya ada itu dulu di Jawa Timur ya, karena mungkin dari undangan ada di Jawa Timur ya, ada mungkin ada di Jawa Tengah juga begitu. Mungkin pesan saya bikin pusaka ini yang ampuh ya toh, yang supaya gimana bisa melawan untuk meruntuhkan Majapahit. Lah ini. Akhirnya apa? Dibikinlah pusaka itu. Sangat ampuh sekali ya toh, untuk peramuannya dimasukkan dari ke pusaka itu ya toh. Dia itu sakti sekali mandraguna itu. Sehingga sampai upas-upasnya diambil tuh, upas-upasnya dari ular luwuk, makanya kan dikatakan pedang luwuk gitu ya. Lah itu dimasukkan situ, tapi bukan karena dia disebutkan racun, bukan. Lah dia dikasih dengan doa-doa dan karena yang siapa yang memegang pusaka ini, doanya walaupun untuk mengelor untuk kekuatannya, untuk menggugahnya dikasihkan dengan si Empu Luwuk itu. Begitu. Itu akhirnya terjadilah ya toh, dengan pedang Luwuk itu diwujudkan pedang Luwuk dikalikan satrio yang megang satria sangat sakti Mandraguna itu orang kerajaan Banyuwangi begitu. Dah dengan munculnya pedang Luwuk terjadi gesekan, mungkin ya terjadi peperangan. Itu sebelum peperangan di situ kelemahan Majapahit mungkin sudah dipelajari. Ya maaf cerita saya mungkin tidak sama ya, dipelajari karena dulu pusaka orang dulu itu ampuh-ampuh begitu. Dipelajari dengan kekuatan gimana cara untuk merontokkan Majapahit. Akhirnya apa? Disusup. Sudah ada penyusupan zaman dulu itu, disusup dengan satria Blambangan itu memegang pusaka dinamakan Pusaka Naga Siluman.
Makanya Naga Siluman itu pusaka penyusupan supaya tidak kelihatan nyilum. Jadi orang masuk tidak kelihatan itu. Itu ya maaf, tinggal percaya atau tidak. Ya dah. Ini monggo tergantung itu kepercayaan pribadi-pribadi. Tapi saya pernah mencoba dengan kesusahan saya punya Naga Siluman. Maaf loh ya, maaf ini saya punya utang gitu. Saya punya utang itu saya pegang takut loh orang itu tidak kelihatan. Sampai ada cegatan apapun di jalan itu lihat saya tidak kelihatan, aneh. Nah, itu berarti oh ya percaya itu ya. Ini pusakanya kecil Naga Siluman. Berarti pusaka Naga Siluman dulu itu memang untuk penyusupan supaya tidak kelihatan. Nah, akhirnya diambillah sengkelat. Akhirnya diambil sengkelat, dibawa oleh si satria itu, akhirnya diserahkan di kerajaannya, yaitu kerajaannya dulu itu Banyuwangi kan Minak Jinggo ya begitu. Nah, kerajaan Minak Jinggo boleh Belambangan begitu. Nah, dengan suatu ketika setelah hilangnya sengkelat, tidak tahu bahwa sengkelat itu sudah hilang, akhirnya diserbu oleh kerajaan Belambangan yaitu Minak Jinggo begitu. Terjadilah perang ya toh, mungkin terjadi perang, akhirnya runtuh Majapahit. Dengan keruntuhan Majapahit ini karena kena pusaka satria itu sangat ampuh sekali, yaitu pusaka kayak pedang luwuk. Sekali tebasan itu sampai kelas hawanya, sinarnya itu, udaranya itu membawa racun itu. Jadi tanpa usah apa itu namanya disabetkan atau untuk dilukai, tidak. Itu pusaka pedang luwuk. Jadi porak-poranda tuh dengan jayanya kerajaan Belambangan memegang, sudah meruntuhkan Majapahit, kerajaan Majapahit ya toh, hilangnya pusaka kayak sengkelat, nah sudah kena. Tapi tidak tahu, untuk ceritanya begitu, tidak tahu untuk kerajaan Majapahit itu tidak tahu kalau itu sengkelat itu hilang. Kenapa kok saya jadi kalah? Akhirnya muncullah yang Pusupo, bahwa pusakanya itu kok sampai hilang, padahal itu pusaka andalan. Ya, dengan itu porak-porandanya kerajaan Majapahit, ya sudah. Kemungkinan kenapa kok bisa sampai gini? Sampai dari korat karit. Suatu ketika Eyang Pusupo datang, ya toh. Ini datang itu ke kerajaan yang dipanggil para raja Majapahit. Bahwa tahu, ditanya bahwa sengkelatnya itu pusaka sengkelat hilang kemana? Wah, bingung sudah. Maaf ini cerita lo ya, cerita bingung. Akhirnya Empu Supo mencari Sisik Melik. Kemana larinya Kiai Sengkelat yang ampuh itu? Fondasinya kerajaan Majapahit. Yang ada hanya tinggal Sabu Inten aja. Nah, Sabu Inten sama Sengkelat ini ya toh, dia itu bisa kuat ini kalau memang itu bersatu. Ini adanya Sengkelat, ada Sabu Inten itu. Akhirnya Empu Supo mencari Sisik Melik, harus itu dapat wangsit ya toh. Dapat wangsit harus lari ke daerah timur. Karena dianggap nanti kalau tahu yang Pusupo itu orangnya Majapahit, empunya Majapahit, ya, yang jelas Empu Supo harus nyamar. Ini ceritanya begitu, ceritain. Harus nyamar. Nyamar apa? Untuk mencari pusaka hilangnya pusaka Sengkelat. Itu. Yang Pusupo menyamar sebagai peranggi, mencuci pusaka yang dipikul. Makanya dulu itu
Orang-orang itu, orang-orang desa dulu kalau waktu saya masih kecil ya, namanya Peranggi kalau Unan Suro itu mikul sama Belandongan ya toh, sama Belandongan itu cerita-ceritanya seperti itu ya toh. Lah yang Pusupo ya seperti itu. Mikul dari sana, siapa yang nggak mau mencuci pusaka. Masuklah ke wilayah Belambangan, yaitu di kota Banyuwangi. Kalau sekarang kota, dulu nggak tahu kok desa atau apa ya toh, begitu. Belambangan ya toh. Dipanggil sama kerajaan Belambangan, begitu. Mau mencucikan pusaka. Nah, yang Pusupo kaget. Ini cerita yang saya diceritakan itu dari dulu, itu ceritanya seperti ini. Nah, akhirnya dia mencuci pusaka sudah disiapkan dengan jeruk nipis dulu ya, cukup jeruk nipis saja. Yang dibawa ini pusaka dari dalam keluar diserahkan yang sama yang Pusupo. Lah Pusupo itu bukan ngaku empu, ya orang biasa, orang pencuci Peranggi biasa. Setelah pusaka dikasihkan yang mau dikaget, ini kaget. Kagetnya apa? Bahwa itu adalah pusaka Majapahit, ya hilangnya ya pusaka Kiai Sengkelat itu. Karena apa? Itu adalah bikinannya yang Supo. Lah, berarti punjernya di sini hilangnya itu berarti disusup yang diambil dari kesatria yang masuk di wilayah Majapahit, makanya dengan kekalahan Majapahit karena hilangnya Seklat, begitu. Nah, mikir ini berapa hari, ya toh? Mencuci 3 hari. Nah itu 3 hari selesai, katakan seperti 3 hari. Tapi yang Pusupo ini sudah punya bahan. Dengan bahan pusaka ini yang untuk membuat sama-sama kembarnya Sengkelat ini. Setelah Sengkelat itu tadi diambil ya toh, nah, wong namanya dia tempu, dia bikin jiplaannya. Maaf saudaraku ya, gini, ini ceritanya seperti ini cerita yang kita istilah itu pada guru saya itu dulu ya. Ini yang Pusupo mikir, Mbak, karena kekuatan kerajaan Belambangan ini sangat kuat sekali, belum permas senjata godo besi kuningnya, ya toh, ini sangat ampuh sekali. Nah, dengan yang Pusupo ini ya toh, membuat pusaka ini sudah dipikir, wah ini harus saya ganti, saya porak-poranda. Dicarikan dengan besi yang dinamakan untuk penghancur, untuk mengadakan gagebluk. Karena pusaka ini kalau zaman dulu, dari hitungan yang saya baca ya, namanya itu ada macam 17 macam besi yang untuk dibuat pusaka. Tadi ya besi itu dinamakan sekarang besi karena apa? Walaupun meteor dikeles sama sembrani ya besi, tapi sebetulnya itu bukan besi, mengandung besi, ya nah. Di situ ada yang dinamakan besi yang sangat jelek sekali, yaitu ada sab 7 ya, sab 7 yang diambil dari bumi. Orang zaman dulu itu, apalagi yang Supo yang paling ampuh ya toh, dia itu ketingkatannya itu puasa tapanya sangat tingkat tinggi sekali, begitu. Mencari besi yang untuk mengejarkan ini, kalau memang kalahnya runtuhnya Majapahit dengan senjata pedang luwuk ya toh, yang beracun itu, yang Pusupo mikir kayak apa? Akhirnya yang Pusupo membuat pusaka kembarannya waktu dicuci selama 3 hari itu ya, kembarannya, karena itu bikinannya persis sekali, sangat persis. Lah itu sangat persis sekali, cuman satu, namanya besi kentit. Itu pusakanya dinamakan besi kentit. Nah, besi kentit itu apa? Besi kentit itu besi yang paling jelek jenis, warnanya putih kemangkaan. Kalau dicuci tidak bisa bagus, mangka
Siapa yang megang Pusi Kentit untuk rumah tangga kurang bagus. Ya toh, karena saya pernah, saya ceritakan dah, karena saya pernah mencoba, saya belum ngerti Besi Kentit itu bagaimana. Nah itu. Nah, akhirnya di situ diisi dengan saya memohon kepada, karena tapannya itu dikabulkan dengan Allah Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, Sang Empu ya toh, itu membuat pusaka persis. Nah itu akhirnya apa, diisi dengan doa-doa yang sifatnya itu doa yang istilah itu roh-roh yang istilah itu yang kurang baik gitu, yaitu dinamakan itu mendatangkan data gegebluk itu mungkin Yang Empu akan lebih pandai dengan adanya dari karena wilayah timur, wilayah lautan selatan yang macam-macam, artinya selalu hubungan ya toh, dengan kekuatan itulah diistilah di situ. Siapa nanti yang memegang itu pasti porak-poranda, mesti rakyatnya semua kena bencana, yaitu gegebluk, aratan misalnya seperti itu. Kalau sekarang aratan pitik banyak yang mati semua, ya toh, itu. Nah, akhirnya udah ya, selesai ya. Begitu datangi sama kerajaan Belambangan lagi. Gimana, sudah selesai sang Peranggi? Nah ini, oh ya itu. Oh belum, maaf, ada kekurangannya, ada keselipan. Lah pusaka yang satu ini, maaf ya, namanya kita itu sama mikir ya, itu. Pusaka yang asli Sengkelat, makanya ukurannya pas 39, palingnya 37 ya. Nah ini pusaka dimasukkan di apa ini, paha ya, pahanya yang Pusupo. Lah itu yang asli, maksudnya yang asli dimasukkan. Nah, namanya Empu ya. Nah ini yang saya ceritakan seperti debat tadi, yang besi aja dilebarkan bisa hancur kok. Itu dimasukkan, masuk, tutup, hilang sudah. Yang asli sudah di sini, yang Supo. Nah, lah asli lah Supo. Yang Supo itu bikin dua, bukan satu loh ya. Bikin dua, Sengkelat dua, jiplaannya dua persis semua, yang asli dimasukkan sini. Iya tak? Lah itu bikin dua itu. Akhirnya apa? Terjadilah si Brambang itu meminta pusakanya karena dipaskan pada warangkahnya ya. Lampu kan pinter aja, ukurannya kan tahu, ukurannya diukur segini kan tahu, masuk ya. Pas kok, pas masuk. Wah bagus ya, nah, bagus. Setelah itu dimasukkan bagus, sudah dikasih pahala istilah Pusupo. Setelah pusaka yang asli dimasukkan di pahanya Pusupo ya toh, baru dia pulang. Lah pusaka yang satu dibikin ini yang itu yang Besi Kentit ini ya toh, Besi Kentit ini yang sudah mengandung itu doa-doa yang istilahnya untuk mendatangkan, menghancurkan kerajaan Belambangan ya toh, yang diisikan harus kena gegebluk, rakyatnya dan kerajaan semua harus porak-poranda karena istilah itu kena gebluk atas kebalasannya seperti kena racun tadi ya, itu ya Satria Belambangan tadi yang di Mojopahit. Dah ditanam pusaka itu, ditaruh di hutan begitu. Karena dulu hutan itu banyak, sampai sekarang hutan itu sampai sekarang ya masih banyak. Dah jalan Pusupo pulang menghadap ke sang raja. Sang raja bawa Raja Majapahit. Lah itu diserahkanlah pusaka itu, bahwa setelah tercurinya pusaka Kiai Sengkelat. Kiai Sengkelat itu sangat ampuh sekali, walaupun sekarang ampuh, saya percaya. Itu kalau pusaka Sengkelat itu ampuh. Itu. Jadi
Karena apa? Itu tidak sembarang karena pesanan begitu. Sudah di wilayah Kerajaan Majapahit Pusaka sudah menjadikan sudah bagus ya. Terjadilah si kerajaan Belambangan porak-poranda karena kena gegebluk. Nah ini, nah, karena kena gegebluk. Kalau orang Majapahit ya toh, yang Pusupo itu orangnya sangat ampuh sekali. Dia bisa bikin racun, juga bisa menghidupkan, bisa untuk mengobati. Itu dengan terjadinya seperti porak-poranda hancur seperti itu, singkatnya aja ya itu. Nah akhirnya udah rakyatnya kadang gelempan karena kena gegebluk semua, banyak yang meninggal, banyak yang apa, bingung untuk Kadipaten itu Kerajaan Belambangan memerintahkan itu pesuruhnya mencari yang bisa, cara dia mencari yang bisa mengobati ini adalah orang dari timur, yaitu dari Kerajaan Majapahit yang Pusupo. Begitu. Mencari yang Pusupo, mohon maaf dengan pariman masa itu ya toh, mungkin menemui dengan apa, memohon kadernya yang supaya untuk membantu untuk menyelesaikan permasalahan di Kerajaan Belambangan karena sedang kena gegebluk itu tadi. Ya, begitu. Karena yang Pusupo seperti itu harus bisa mengobati ya, itu sebagai untuk pengajaran. Yang Pusupo datang ya, dipanggil datang seperti itu ke wilayah Kerajaan Belambangan. Karena yang Pusupo ini yang bikin wabah, merasa saya itu memberi pengajaran kepada Kerajaan Belambangan, yaitu tadi atas dasar mencuri Kiai Sengkelat ya, dia Pusupo membuat pusaka kentit yang bikin wabah tadi ya, nah, dia bikin penangkalnya yang untuk sebagai obat ya, nah itu sebagai penyempurnaan. Yang Pusupo ya bisa aja karena dia yang bikin. Begitu. Nah, terjadilah yang Pusupo ampuh ya toh. Yang Pusupo Isa itu ngomong kalau harus Isa itu bikin pusaka ini yang dilakukan pusaka Kiai Condong Campur untuk menangkal wabah. Iya sudah ampuh. Udah. Apa kata yang nanti dikasih itu pahala dengan sesuatu apa semacam-macam seperti itu kalau memang betul-betul bisa sempurna. Yang Pusupo Semedi bikin pusaka karena sudah disiapkan mencari besi, nah ini dinamakan itu besi penyempurnakan. Ya, dikatakan nanya besi polosani. Lah, lu kok bisa? Besi polosani itu karena dari lautan. Begitu. Dengan warnanya hitam padat. Nah, besinya itu dingin sekali. Itu besi polosani itu besi biasa sukanya pesan para kiai, para ulama, para wali ya toh. Begitunya besi polosani yang saya itu biasanya untuk penangkal kebakaran atau yang powernya strobanyu. Dingin sekali gitu. Nah, saya bisa bicara menerangkan seperti ini, ya maaf, karena saya punya pusakanya. Jadi tidak omong kosong tok besi polosani itu bagaimana. Besinya itu berair, begitu ya, tidak kering, basah aja. Itu bisa untuk menangkal kebakaran itu. Begitu. Akhirnya apa? Dibikinlah pusaka itu. Dengan wujudnya terjadinya pusaka condong campur. Jadi saya mohon maaf kalau tidak sama dengan condong campur yang saya jelaskan di sini, atau condong campur yang ada di buku, di katalog. Mohon maaf sekali ya, toh. Saya mohon maaf sekali. Kenapa kok nggak sama? Bukan saya menentang atau menyimpang, tidak. Pengalaman kita tidak selalu harus sama, ya toh. Ini.
Nanti saya jelaskan di pusaka condong campur itu nanti. Udah setelah pegang condong campur, keluarnya dipakai itu bersinar. Yang sinar itu bukan yang sinar, itu bukan itu pusakanya lepas, tapi gaibnya perang. Dengan tadi yang ditanam yang di hutan tadi, hutan Yakbu Supo. Udah tahu terjadilah pelatihan. Nah, dengan pelatihan seperti itu disampurnakan dengan itu ya terjadi. Udah istilah itu wabah-wabah yang ada di Belambangan itu udah dapatnya sepuh sembuh ya dah dengan terobati semua dengan itu yang Pusupo ya. Pusupo sangat terkenal sekali begitu. Pulangnya yang Pusupo ya dah. Nah, itu setelah dia bisa mengobati atau menyempurnakan dengan isya itu wabah tadi ya dah dia pulang ya sudah istilahnya dapat hadiah mungkin ya dulu ya gitu mungkin kan gitu. Nah, ini nanti kita jelaskan ya dah pusaka Kiai Condong Campur. Kalau pusaka Condong Campur maaf hilang ya dah loh lah jelas kan tidak ada cerita. Maaf ya, tidak ada cerita. Pusaka Sengkelat kalah sama istilah itu Condong Campur sama seperti ini. Jelas, tidak ada cerita Sengkelat. Berarti pusaka Mojopahit ini istilah itu asor ya kalah ya, berarti jelek begitu seperti. Pusaka Mojopahit tidak kalah karena Sengkelat itu paling dikagumi. Dan itu pegangan para raja itu sampai sekarang ya toh begitu. Tapi yang lama lah pusaka Condong Campur dengan aja pusaka Condong Campur sekarang yang asli di mana, tapi yang jelas dengan adanya pusaka Condong Campur itu nanti atau hilang atau karena banyak terjadinya apa itu namanya terjadinya dengan gunung meletus dengan atau apa itu namanya itu bencana alam ya tahu lah itu karena sudah kerajaan sudah ganti sudah berapa generasi benar-benar sudah usianya sudah bukan ratusan tahun lagi ya tahu 500-an tahun lagi sudah berapa ganti ya manusia aja itu namanya reinkarnasinya begitu ya tahu itu nah itu nanti disinilah sampai terjadi Tangguh Mojo Condong Campur itu bagaimana? Saya jelaskan tadi ya, bukan karena pusakanya hilang, gaibnya yang itu yang benturan itu seperti ada sinar sudah hijau seperti gini ya toh. Oh di sana ada kekuatannya, ada sinarnya berarti ada pusakanya. Gaibnya kalau pusakanya terpendam di situ, begitu ya itu. Atau dulu ditanam lagi atau mana tinggal cerita karena orang dulu ada salah satu cerita ada yang benar yang 10 tidak benar yang 5 benar lah itu nanti disambung tidak harus selalu sama ya inilah yang kita ke pusaka dapur Condong Campur ya kita buka ya lah ini ya meteornya sangat bagus sekali nah, ya. Lah ini pusaka ini ya pusaka ini sangat sepuh sekali dengan saya itu coroknya itu hitam dan hijau kelabu ya ini ya. Nah ini banyak ini kan meteor semua ini meteor. Lah ini lurus. Nah di sini lurus Condong Campur. Lah di sini ada sogoan sampai dari sini sogoannya. Ini sogoan saudaraku. Ini sogoan tapi tidak sampai atas. Kalau sampai atas Condong Campur itu orang mengatakan bahwa Condong Campur itu dari atas ya toh. Nah ini kalau saya ngalin larang atap, jalak termasuk ya. Tapi ya namanya pahamnya orang itu tidak sama. Makanya saya bilang maaf tidak harus sama. Begitu ya. Ini. Nah di sini dokumen ini namanya itu kalah nada. Ya, koloh nada. Jadi koloh nada itu penangkal dari yang sifat dari yang dimasukkan di pusaka kentit tadi.
Nah, ini untuk melawan dari menyisikan dari gegebluk tadi, ya toh. Isian isi gegebluk tadi. Nah, di sini yang dinamakan condo campur, di sini ada kembang kacang di belakang. Nah, ini bukan kecerekan, ini asli, ya toh. Nah, ini dari sini kembang kacangnya aja lah. Kembang kacang ini menandakan bahwa dia itu memasukkan semua atau menangkal dari segala-segala yang adanya gegebluk yang ada di wilayah kerajaan Belambangan, ya. Dinamakan ini itu gayuh, ya itu. Lah ini kembang kacang ini tulak ini, ya. Wah, kemarin tidak kawiban dari belakang sampai dari belakang cari mana kena semua. Nah, dengan adanya pamor ini melambangkan dari pamor ini melambangkan dari sinar, ya toh. Dari penangkalnya hilangnya gegebluk, ya dari sini. Lah ini seperti bentos goto, tapi bukan bentos goto, ya toh. Ini sampai atas, ya toh, sampai atas sampai ini. Nah, ini pusaka ini sangat langka. Nah, ini kalau menurut saya yang dinamakan pusaka dapur itu condong campur ini, menurut saya maaf loh ya ini gitu, bukan lurus, ya toh, bukan lurus di sini atau ini ada apa sogoannya, ya toh. Itu terus ini kembang kacang. Lah ini ya maaf tidak selalu selama. Makanya sebelum saya mohon maaf, pengalaman seseorang tidak harus sama, begitu ya. Nah, ini dengan besi-besi kuning ini, besinya gini kan aura besi Majapahit ini dengan parit seperti ini. Besi bisa bikin lampu supo Majapahit. Jadi Majapahit itu bikin pusaka tidak harus ya di Majapahit dengan panggilan di mana-mana. Nah, ini sebagai itu simbol-simbol itu katuronggo, ya katuronggonya dapurnya, ya toh Kiai Condong Campur tadi. Nah, dengan kejayaan itu musnahnya gegebluk tadi dengan adanya pusaka Condong Campur. Kalau sudah terusnya itu sudah kita hanya untuk membuka hal pocong adanya pusaka Condong Campur, ya. Begitu. Ya. Ini. Ya, saudaraku semua, teman-teman adikku semua, ya toh. Nah, ini sekalian saya minyaki sekalian, ya. Pusaka ini besi ini ndak bisa neyeng kalau peti anu nih nanti. Kalau sudah diminyai lah. Nah, ini pusaka Mojopahit ini ya seperti gini, ya toh. Nah, ini cuma tempatnya aja lain, gitu ya. Saya minyaki sekalian, ya. Biar makin jos. Nah, ini biar tahu. Jadi pusaka itu seperti gini, pusakanya padat, pulen, ya toh. Nah, ini, ini ya. Lah, dari bawah sogoannya double. Tapi sampai dari sini sogokan tengah, makanya dinamakan pusaka candang campur itu apa sih? Ya dinamakan pusaka campur-campur itu loh. Jadi dapurnya di sini ada berapa dapur, ya toh? Kembang kacang karena tanding di belakang, sogoan seperti apa itu namanya, seperti lar ngatap ada, lu seperti damar murub di atas ini, ya. Lalu ini melambangkan dari apa? Untuk memerangi di atas. Tujuh itu penyampurnakno, begitu ya. Nah itu. Nah di bawah ini lurus melambangkan ini. Lah ini dapurnya Condong Campur seperti ini. Jadi tidak sama dengan pusaka-pusaka lainnya. Jarang ada ini seperti ini. Jarang ada. Ya ada sekarang kalau sudah muncul ini dijiplak lagi, dibikin lagi ya ada. Tapi besi tidak sama, ya. Tak apa-apa dijiplak, tidak apa-apa. Demi untuk kebudayaan. Ya, dibikinkan, mau diciptakan yang baru, bikin apa, enggak apa-apa kalau sudah nih. Demi untuk apa? Untuk generasi penerus-penerus adik-adik kita semua biar ngerti, jadi enggak hilang kebudayaan Indonesia, ya, tinggalan para leluhur kita. Nah, ini
Aduh, cantik sekali. Seperti gini ya. Nah, Pak, lihat. Ya. Wah, deling sekali pamornya. Padat, sangat pulen sekali. Jadi pusaka tua itu tidak harus keropos semua ya. Tergantung bahannya. Kalau bahannya itu anti karat dan dia kuat sekali, walaupun tidak apa-apa. Nah, kecuali kalau terpendam, lah itu. Nah, ya. Nah. Oke, cantik ya potongannya pusaka Kiai Condong Campur. Nah, ini. Nah, sekarang untuk penjelasan kita cukup dari sini ya toh, kita masukkan tali. Assalamualaikum salam. Cukup sekian, terima kasih saudaraku. Bila ada kata salah yang ucap saya kurang berkesan, mohon maaf. Saya sebagai sebatas manusia yang hanya bisa memberi keterangan yang terlalu tidak sama ya toh, dari cerita-cerita yang ada di itu di internet ataupun ada di buku dengan tangguh pusakanya ya toh. Ini yang saya alami waktu saya belajar pusaka dulu, sesuai apa yang ada. Saya pun pusaka Condong Campur ini ya toh, hanya punya satu, tapi terus terang aja saya pinjem. Ini udah laku, ini bukan milik saya ini. Ya, bukan milik saya. Ini milik teman saya ini. Ya toh? Jadi milik teman saya ini. Sebenarnya sudah laku sebenarnya. Karena apa? Karena kita itu dimintai saudara kita, adik-adik kita ingin tahu requestnya pusaka Condong Campur. Terpaksalah ini saya meminjam pusaka ini. Begitu ya. Saya mohon semua saling menyadari bila tidak ada kecocokan dengan adanya cerita saja dan adanya tangguh. Marilah dengan ada tangguh maupun dapur ya. Marilah kita saling menjunjung tinggi dengan kebudayaan kita bangsa Indonesia dengan pusaka haji ini. Kita memerlukan dan kerukunan dan persatuan agar selalu bersatu saling menjadi dharma agar adik-adik kita, anak-anak kita bisa meneruskan. Terima kasih. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.